Assalamualaikum Bu Armada, selamat siang. Apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Fida. Selamat siang juga. Alhamdulillah kabar Bu Armada baik, sehat, walafiat. Semoga Bu Fida juga ya. Alhamdulillah sehat juga. Nah nih Bu Armada, kemarin kan menerima pesan, katanya ada yang mau diobrolkan. Nah iya Bu Fida, kebetulan ini Bu Armada ada beberapa yang ingin diceritakan yang berkaitan dengan pembelajaran Bu Armada di kelas. Apa yang mau Ibu Armada obrolkan? Ini apa namanya? Ada masalah murid ya. Ada beberapa, kebetulan murid Bu Armada ini dari 30 orang, yang 5 orang ini dikatakan kurang kemampuannya dalam minat belajarnya nih yang yang dikelompokkan berdasarkan minat belajar ya. Ada 5 orang ini, dari kelima orang ini mereka ini berbeda ininya, kemampuannya, kompetensinya berbeda semua, tidak ada yang sama. Yang satu itu dia sudah mengenal huruf, akan tetapi dia masih kalau menulis dia masih suka kurang kata-katanya. Nah, kalau di matematika dia cerdas dalam menghitung, tetapi dia belum mengerti atau belum memahami perintah tugasnya. Jadi masih harus dibimbing, gurunya dulu yang menjelaskan, yang menyebutkan perintah tugasnya, baru dia bisa melakukan. Nah, terus kalau untuk yang satu, dia sudah bisa membaca, tapi dia malas, istilahnya, menulis. Kalau disuruh menulis tuh susah sekali. Untuk menulis satu kalimat yang terdiri dari 5 kata aja susah sekali. Dan super aktif juga anaknya. Jadi nggak mau diam, lari ke sini. Lalu dia nanti nyolek dulu temannya yang di kiri, maju dulu ke depan, bertanya lagi dengan ibu gurunya, kayak baru dia mau mengerjakan. Nah, untuk yang satu, ini udah 2 ya. Yang satu lagi itu dia ini kayak gimana ya? Tulisannya rapi, membaca sudah bisa, tetapi belum yang kata-kata yang terlalu panjang, itu belum. Kayak mempertanggungjawabkan kayak gitu. Itu masih susah dia, kalimat-kalimat kata-kata yang panjang. Terus dia juga agak susah ini loh Bu Fida, susah susah dalam memahami kayak gitu, memahami teks bacaan. Itu salah ini permasalahannya yang pertama ya, tentang minat belajar kemampuan peserta didik Bu Armada di kelas. Terus yang keduanya, Bu Armada ini anak-anaknya suka berkata kasar. Maaf ngomong tuh, mengucapkan kata-kata yang kasar, yang jorok. Itu permasalahannya yang ingin Ibu Armada ceritakan dengan Bu Fida, 2 itu. Jadi permasalahannya itu kalau saya simpulkan, yang pertama itu dari 30 siswa Bu Armada, ada 5 anak itu yang bermasalah dari segi kemampuan. Ada yang dia udah bisa, tapi dia susah untuk memahami soal, terus ada yang emang masih belum nulisnya masih belum kayak gitu, ada yang super aktif. Dan permasalahan yang kedua itu anak-anak yang suka berbicara kasar gitu, maksudnya dalam tanda kutip kayak gitu ya. Nah, bukan gitu ya Bu ya, Armada ya permasalahannya. Nah, jadi menurut Ibu Armada idealnya yang untuk kemampuan anak, yang 5 kemampuan anak yang bermasalah ini, itu idealnya itu seperti apa di saat pembelajaran? Dan gimana ya, Bu Armada tuh inginnya mereka ini
lebih apa ya, fokus kayak gitu. Dia memperhatikan bisa mengikuti pembelajaran itu seperti teman-temannya, maunya Bu Armada kan. Tapi kan karena keadaan kemampuan mereka yang masih terbatas, jadi ya susah mereka untuk mengikuti pembelajaran yang seperti teman-temannya itu tadi. Maunya Bu Armada mereka ini mengerjakan tugas itu fokus. Misalnya Bu Armada sudah membimbing nih kan 5 orang. Misalnya 1 duluan kan, si Denis misalnya, namanya Denis misalnya. Denis ini satu-satu ya, satu soal, satu perintah soal itu harus satu-satu ini. Misalnya Denis ini tugasnya seperti ini. Nah, ini Denis diminta misalnya kan meminta untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Nah, karena teks bacaannya kan kalau kelas 2 tuh pendek-pendek kan kayak gitu, nggak terlalu. Nah, Denis baca dulu pelan-pelan teks bacaannya. Nah, karena dia ini belum lancar membaca, jadi nanti dari bacaan teks ini mana yang Denis belum mengerti, tanyakan sama ibu guru. Kayak gitu kalau yang untuk Denis ini. Nah, tapi setelah udah itu Bu Armada kan, Bu Armada sudah membantu seperti itu. Tetapi kadang kan kalau Bu Armada sudah pergi ke temannya yang lain, misalnya si Hafiza, bantu Hafiza lagi, udah si Denisnya nih nggak mengerjakan dia kayak gitu. Dia sibuk bermain, dia kadang tuh lihat temannya kayak gitu, lihat temannya nyontek kalau kata kita itu, karena dia nggak mau membaca. Nah, begitu juga untuk Hafiza. Si Hafiza ini dia banyak bengong, Bu Armada juga bingung ini. Bengong kayak gini, Hafiza kita panggil kayak gitu, baru dia ya Bu kayak gitu. Nah, si anak yang super aktif ini tadi, si Yahdan, itu dia nggak diam kalau ibu guru nggak berada di sampingnya. Sedangkan Bu Armada ini kan nggak mungkin selalu standby kayak gitu di sampingnya si Yahdan. Sedangkan anak-anak kita yang lainnya yang kemampuannya sedang dan ini tadi yang cepat, itu mereka apa yang kita suruh untuk yang cepat ini cepat dia mengerjakan. Dan kalau untuk kita anak-anak kelas 2 ini kan, kalau tugasnya itu belum kita koreksi, belum kita nilai, mereka nggak mau kalau kita minta untuk mengerjakan hal yang lain. Kadang juga Bu Armada sering kewalahan menghadapi yang tiga kelompok ini, cepat, sedang, dan yang kurang ini tadi. Belum selesai kita anak yang kurang, yang anak-anak yang cepat mereka sudah selesai tugasnya. Jadi agak gimana ya, agak kewalahan kayak gitu Bu Fida. Nah, jadi Bu Armada, dari yang permasalahan anak-anak ini yang sudah yang tadi ada anak yang sudah didampingi, tapi ketika Ibu Armada balik ke anak yang lain malah dia tidak mengerjakan, terus ada anak yang suka bengong. Nah, ini untuk menanggapi permasalahan anak ini, itu kira-kira apa yang bisa Ibu Armada lakukan untuk membantu gitu, untuk biar mereka ini bisa terselesaikan lah gitu. Iya. Untuk Ibu Armada ini kan udah bulan September ya. Ibu Armada ini maunya ini rencana Bu Armada ya, ke depannya anak-anak yang 5 orang ini nanti mau Ibu Armada obrolkan dulu dengan orang tuanya biar tidak salah paham ya. Nanti mungkin karena Bu Armada ini kan ngajarnya nggak full,
Di setiap harinya itu kan nggak full, dari 6 jam pelajaran itu nanti kan kepotong dengan dengan guru lain ya. Misalnya 3 jam itu pagi ada jam agama, terus ada 3 jam di hari berikutnya itu ada PJOK-nya, terus nanti ada mapel bahasa Inggris, ada juga nanti mapel muatan lokal. Jadi jam mengajarnya Ibu Armada itu dalam sehari itu tidak full. Jadi Ibu Armada tidak bisa terlalu fokus di saat jam pembelajaran yang wajib itu ya, yang 6 jam itu nggak bisa terlalu fokus dengan mereka yang 5. Bu Armada mendampingi sehari itu paling bisa ya, satu orang anak itu 10 menit itu udah waktu yang sangat. 10 kali 5 aja itu udah 50 menit, itu udah wow kayak gitu kan, udah banyak memakan waktu juga. Kasihan dengan anak-anak yang lainnya juga, dari 30 orang 5 yang kurang ini, yang 25-nya jangan sampai dirugikan kayak gitu. Jadi kedepannya ini Bu Armada ingin anak-anak yang 5 orang ini walaupun tidak terlalu tidak berbarengan kayak gitu, Bu Armada inginnya mereka ini Bu Armada bimbing di pulang sekolah. Jadi mau Bu Armada bicarakan dulu dengan kedua orang tua, tapi tidak bisa berbarengan, nggak bisa serempak 5 orang kayak gitu. Jadi hari ini misalnya bergantian, hari ini 30 menit setelah pulang sekolah, misalnya si Denis dulu sama Hafiza yang Ibu Armada cari. Nanti Bu Armada cari dulu, mencari ya, Bu Armada gali lagi, Bu Armada kelompokkan lagi sesuai dengan kemampuan anak-anak ini tadi di antara 5. Jadi yang hampir mirip-mirip kayak gitu, yang serupa Bu Armada buat dalam satu kelompok dan satu hari. Misalnya si Danis sama Hafiza kayak gitu, hari Senin misalnya. Terus 30 menit setelah pulang sekolah, Bu Armada minta dengan orang tuanya untuk lambat mundur menjemput kayak gitu. Jemputnya. Di hari Selasanya misalnya Bu Armada minta Yahdan dulu sama Aca kayak gitu, berdua lagi. Nanti atau karena tanggung ya, kan dia 5 nih, jadi berarti ada yang kelompoknya berdua, ada yang kelompoknya bertiga kayak gitu. Jadi nanti maunya Bu Armada dalam 1 minggu itu minimal mereka ini 2 hari lah kayak gitu. Ada Ibu Armada secara mandiri kayak gitu setelah jam sekolah ya, maksudnya setelah pulang sekolah. Nah, itu solusi ya Bu Armada. Jadi kalau saya lihat itu yang pertama yang bisa Ibu Armada lakukan di saat pembelajaran di kelas, anak itu ada pendampingan khusus. Terus yang kedua, Ibu Armada akan mengkomunikasikan sama wali murid agar anak-anak ini ada jam tambahan belajar ketika pulang sekolah. Ya mungkin seminggu itu 2 kali anak-anak dapat gitu kan, untuk berusaha untuk menuntaskan anak agar dia kemampuannya itu bisa, usaha kita ya, kemampuannya itu bisa sama teman-temannya yang di kelas. Nah, ini Bu Armada, kalau ada rentang ya Bu Armada ya, antara 0 sampai 10 itu posisi anak-anak itu yang sekarang, yang 5 anak itu sekarang tuh di posisi berapa itu menurut Ibu Armada? Ini kan ada 5 ya. Ya. Jadi di antara 5 ini beda-beda posisinya. Ada dia ini udah di angka 6. Ada 2 orang yang sudah di angka 6. Nah, 3-nya ini di angka 5. Bahkan ada yang 5,0 kayak gitu ya. Ada yang 5,5 udah sedang. Di antara 5 dan 6 ini tadi, ada yang di angka 5, ada yang di 5,5-nya, ada di angka 6 kayak gitu. Jadi beda-beda dia.
Ya, berarti rentangnya di antara angka 5, 5,5 sampai angka 6. Ya. Nah, setelah perlakuan yang Ibu Amada lakukan dengan komunikasi sama wali murid, terus anak-anak sudah ada belajar tambahan, itu berapa yang Ibu Amada targetkan gitu untuk anak-anak? Maunya kita ya, kalau selaku guru ya, kita maunya anak kita semua istimewa ya. Tapi kan mereka kan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka ya. Kita nggak bisa memukul rata karena mereka punya ini sendiri ya, bakat dan minatnya sendiri. Jadi Bu Armada inginnya mereka minimal kayak gitu, minimalnya di angka 7 sesuai dengan bakat dan minatnya mereka kayak gitu, kemampuan mereka. Maksudnya tuh sesuai dengan apa istilahnya ya, lahirianya mereka kayak gitu, di angka 7 kayak gitu. Minimal ya Bu Fida di angka 7 maunya Bu Armada. Ya, nah ini bisa ya Bu ya diterapkan ya, dikomunikasikannya? Iya, insya Allah bisa Bu Fida. Bu Armada usahakan di akhir minggu ini Bu Armada konsultasikan dulu dengan orang tuanya. Jadi insya Allah bisa kita mulai nanti di awal bulan. Kita coba dulu 1 bulan ke depan. Kalau seandainya hasilnya memang signifikan, alhamdulillah. Jika belum, nanti coba Bu Armada cari alternatif lainnya lagi. Didiskusikan dulu nanti dengan orang tua. Nanti berkonsultasi lagi dengan Ibu Fida. Ya. Mantap tuh Bu Armada, yang penting kita usahanya. Nanti gimana hasilnya itu kan Allah yang nentuin. Iya. Nah, kita kembali lagi Bu Armada, yang permasalahan yang kedua itu tadi kan ada anak-anak yang katanya yang suka berkata kotor, berkata kasar. Nah, itu selama ini apa yang Ibu Amada anak-anak itu idealnya itu seperti apa gitu menurut Ibu Amada? Ya ini kayak ini ya, dia ini kayak jadi tren apa ya sama anak-anak ini, kayak jadi tren biasa kayak gitu. Jadi mereka ini apa ya, mengucapkan itu tanpa tahu apa itu artinya. Jadi apa istilah kalau kata kita dewasa ini kayak asal ceplos kayak gitu. Nah, ini udah ada dari 30 siswa ini ada 3 yang sering. Dari tiga anak ini beda latar belakang ya, latar belakang keluarganya beda. Jadi sudah pernah Ibu Armada panggil, nah apa yang diucapkan tadi kayak gitu kan, kami ngomong itu katanya kan, emang ini si Sena namanya ya, emang Sena tahu nah apa yang Sena sebutkan itu? Nggak tahu Bu, Sena ikut-ikutan katanya. Karena katanya Sena sering dengar abang-abang yang nyebutin kayak gitu. Nah, ini abang-abang yang mana? Kata Bu Armada kan. Itu abang-abang yang kelas kakak-kakak katanya. Yang kelas tinggi maksudnya ini kan. Gimana Sena dengarnya? Sena dengar waktu Sena jajan di kantin katanya abang-abang ngomongin itu. Nah, kan ini udah Ibu Armada kasih tahu waktu itu. Nah, yang Sena katakan itu tidak baik, tidak bagus. Itu artinya tidak layak untuk kita ucapkan. Apalagi kita di sekolahan, kita di tempat orang banyak kayak gitu. Nggak ada apa nilai baiknya nggak ada. Kita ucapkanlah hal-hal yang baik-baik saja. Apa yang kita ucapkan tuh doa loh nak, nanti baiknya untuk kita kayak gitu kan. Nah setelah itu kok berpindah kayak gitu Bu Fida. Si Senanya nih udah enggak kayak gitu kan. Tahu minggu lagi dengan anak yang satunya kayak gitu sih, Valen kayak gitu kan. Nah Valen sama ditanya, dia dengar dari TikTok katanya. Ini kan apa ya, nggak di ini kalau udah kayak gitu kan Bu Armada nggak bisa nih ranah Bu Armada, bukan ranah Bu Armada sendiri kayak gitu Bu Fida. Nah jadi bisa dibilang
penyakit apa ya, penyakit menular ya Bu Ahmada ya, yang dari anak satu ke anak satu lain. Apalagi untuk anak kelas 2 SD ya, yang rata-ratanya umur 7 tahun, 8 tahun, itu emang terkadang dia mendengar, terus sudah mendengar, dia langsung mempraktekkan apa yang dia dengar, karena memang dia nggak memahami gitu kan apa artinya. Yang dia tahu abang ngucapi itu, pikir itu suatu yang baik, jadi dia ucapi. Karena kan memang dengan umurnya anak-anak gitu seperti 7 sampai 8 tahun tuh belum tahunnya mana yang baik diucapi, mana yang enggak. Nah, berdasarkan kasus ini, itu di kelas itu apa yang bisa Ibu Ahmada lakukan biar maksudnya tuh tidak terjadi satu anak yang ini sudah nih ke anak yang lain gitu. Ini apa? Ini kan pas ini ya, pas mereka menyebutkan itu ada satu hari itu Bu Armada lagi ngajar di kelas ini kan, yang mungkin nggak ini refleks kayak gitu, nggak sengaja mungkin dia kan nggak sadar kayak gitu kan. Waktu itu Bu Armada lagi di dalam kelas lagi ngajar kayak gitu, dia ini apa ya, mejanya ini kesenggol dengan temannya kayak gitu. Kan dia lagi nulis kayak gitu kan, temannya lewat nggak sengaja nyenggol kayak gitu kan, jadi kan mejanya bergeser tuh, jadi mau tidak mau kan tulisannya nih kecoret kayak gitu. Keluarlah itu kata-kata. Bu Armada kaget kan? Iya. Refleks juga Bu Armada bilang, Allahu Akbar, apa itu nak? Kayak gitu kayak nyebutnya kan. Dan tuh Bu Armada ini ajak ke depan anaknya kan, Bu Armada panggil, ngomong apa tadi sayang kayak gitu kan. Nggak ada katanya, kan dia ini takut mungkin kan, nggak ada katanya kan. Tadi Ibu dengar, teman-teman yang lain dengar nggak nak? Dengar Bu, kata teman-temannya kan. Nah, Ibu tanya, tadi ngomong apa sayang? Ini si Valen ya, si Valen tadi ngomong apa nak? Kayak gitu, dia nggak mau nyebutin. Nah, kalau nggak mau nyebutin, coba ditulis di kertas. Jadi yang dia sebutkan itu dia tulis di kertas, dia kasihkan dengan Ibu Armada. Ibu Armada tanya, emang Valen tahu nak ini artinya apa? Enggak katanya. Itu tadi katanya kan Bu Armada tahu. Terus Bu Armada tanya, emang Valen tahu dengar ini dari mana kayak gitu. Itu dia tadi cerita katanya dia nonton TikTok, lihatnya di TikTok kata-kata kayak gitu katanya kan. Saat melihat TikTok itu papi sama mami Valen tahu enggak kayak gitu. Enggak katanya. Tapi memang Valen di rumah ada handphone yang bisa Valen pergunakan untuk nonton TikTok. Ada katanya Valen punya TikTok sendiri, punya handphone sendiri Android kayak gitu kan. Yang Valen tonton itu bagus nggak untuk Valen? Nah, Bu Armada sudah bilang kayak gitu. Enggak sih katanya kan. Kalau enggak, ada baiknya konten yang lewat yang bagus itu boleh Valen lihat, tapi untuk konten yang maaf ngomong yang seperti Valen sebutkan tadi itu kalau bisa nggak usah Valen tonton lagi. Nah terus seandainya nanti kalau Valen masih juga, Bu Armada udah bilang kayak gitu nih kan, masih juga sering ngomong yang tadi, ngomong yang kata kasar yang lainnya, nanti ibu guru mau dong ngobrol sama papi maminya Valen, mau bertanya kayak gitu. Mau nggak kalau gurunya nanti ini ketemu sama papi mami membahas masalah ini, membicarakan tentang omongan Valen di sekolah kayak gitu. Enggak Bu, jangan Bu katanya. Valen minta maaf, Valen janji nggak lagi ngomong yang seperti itu. Nah terus anak-anak yang lainnya kan Bu Armada kasih tahu juga nih secara umum kan, Bu Armada sampaikan, Bu Armada kasih pemahaman, maksudnya penjelasan, mana kata-kata yang bagus, mana yang enggak, yang bagus untuk kita ucapkan, karena apapun yang kita ucapkan itu ada nilainya, ada pahalanya. Yang baik itu akan baik ke diri kita, kalau yang buruk itu nanti yang kita ucapkan akan buruk juga kembalinya dengan kita kayak gitu. Terus kita ingat dosa kayak gitu, sudah Ibu Armada beri pemahaman seperti itu. Nah tapi untuk beberapa hari itu alhamdulillah enggak, si Valennya juga enggak. Tapi dalam beberapa hari ini kumat, bukan yang
ada satu lagi kayak gitu. Apa pembendaharaan katanya beda-beda yang disebutin maksudnya. Kasarnya itu. Ya. Jadi Ibu Armada sudah mengkonfirmasi ya sama anak ya kalau apa yang dia lakukan itu nggak baik, masuk yang di kelas ya Bu Armada. Nah, untuk yang sama wali murid sama orang tuanya, apa yang bisa Ibu Armada lakukan? Karena kan ini kan juga di luar sekolah ya yang tidak bisa kita pantau, apalagi memang kalau HP ini yang bisa dibilang kalau tidak dipantau sama orang tua itu dampak sama anaknya itu luar biasa gitu. Yang untuk wali murid itu Bu. Ya, inilah rencananya ini Bu Armada inginnya ya. Ini kan mereka nih kayak menular berhenti yang satu lagi, berhenti yang satu, jeda berapa, seminggu, 2 minggu aman, ulang lagi kayak gitu. Nah ini mungkin nanti ke depannya ini kan Bu Armada masih tahap ini ya, Bu Armada lihat dulu kan, masih mengamati dalam beberapa hari ini ya. Nanti kalau seandainya masih juga untuk beberapa anak ini, kalau dalam minggu ini tetap masih ibaratnya, mungkin nanti ke depannya Bu Armada ini mau konsultasi dengan orang tuanya dulu, mau gimana, apakah mungkin dia kan kita nggak tahu di rumah mereka gimana, apakah mereka sering melihat tontonan yang berkata-kata kasar seperti itu, atau mungkin mereka ini memang lingkungan tempat tinggalnya, kebetulan juga kan kami ini kan di pesisir pantai kan, pantai. Dia ngomongnya kan keras, kencang keras kayak gitu. Ada mungkin sebagian kalau untuk orang dewasa itu hal yang lumrah, tapi kalau untuk anak-anak kita kan itu tidak pantas istilahnya. Mungkin nanti ke depannya ada beberapa rencana, setidaknya 2 rencana dulu yang ingin Ibu Armada laksanakan itu. Yang pertama itu konsultasi dengan orang tua anak yang bersangkutan. Terus yang kedua ini nanti maunya Ibu Armada mendekatkan dengan guru agama kayak gitu ya, guru agama dengan guru mulok mereka yang Al-Quran hadits. Jadi inginnya nanti mereka memberikan kayak penyuluhan. Kalau penyuluhan terlalu ini ya, kayak ada pendalaman materi kayak gitu di pembelajaran mereka yang berkaitan dengan kata-kata yang kasar itu tadi, apa dampaknya, jadi berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan lah kayak gitu. Maunya Bu Armada seperti itu. Tapi ini kan Bu Armada amatin dulu dalam minggu ini. Nah, kalau seandainya masih, nanti berarti rencana tersebut akan Ibu Armada lakukan kayak gitu Bu Fida. Jadi Bu Armada ada rencana ya untuk mengadakan pendekatan sama guru agama dan guru mulok Al-Quran hadisnya. Itu mungkin sejenis kayak kegiatan mentoring gitu ya Bu Armada ya. Pemberian nasihat kepada anak-anak, dampaknya kalau berkata kotor kayak gitu, terus kalau berkata baik apa yang kita dapat gitu ya. Nah, sebenarnya ini solusi yang bagus Bu Armada. Kira-kira bisa ya Bu Armada dilakukan ya? Iya, ini ya Bu Fida, mudah-mudahan kalau seandainya ya, ini kan alternatif yang ini nanti kan yang kalau anak ini dalam minggu ini masih ibaratnya masih menular itu tadi kan, kebiasaan yang itu tadi, misalnya memang anak yang bersangkutan ini tidak kayak gitu kan, tidak lagi, tapi nanti kan menular dengan temannya yang lainnya gitu. Nah nanti Bu Armada ini mau melaksanakan rencana yang tadi, yang kedua, 2 rencana tadi. Pertama konsultasi dulu dengan orang tuanya, termasuk anak yang beberapa anak yang sudah tidak lagi, yang awalnya yang di awal pertama si Sena tadi juga nanti Bu Armada panggil dulu orang tuanya. Jangan sampai mungkin di kelas saat itu mungkin mereka tidak mengucapkan itu, takutnya nanti
di apa namanya, di lingkungan lain takutnya kayak gitu. Ini juga pernah secara sekilas, kalau ini Bu Armada share di grup ini kemarin, di grup WA grup orang tua ya, paguyuban orang tua sudah pernah. Nah, ada beberapa juga orang tua sudah japri ini, mengatakan alhamdulillah kalau di rumah katanya anak-anak mereka nih belum pernah mereka mendengar kata-kata yang seperti itu tadi katanya kan. Kan nanti ke depannya kalau seandainya ini masih ada juga dalam minggu ini, berarti Bu Armada insya Allah mau menjalankan rencana tersebut. Ya, semoga sukses ya Bu Armada ya. Ya, amin. Terima kasih Bu Mida. Kata anak-anak itu bisa dibilang harus setiap hari lah untuk selalu dinasehati. Iya. Kayaknya memang ini ya, mereka ini hari ini kita berkata ini, bercerita tentang ini, menasehati mereka demi kebaikan ya. Kita nggak ingin lah anak-anak kita membiasakan hal yang tidak baik jadi kebiasaan kayak gitu. Benar. Anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Mudah-mudahan tercapai keinginan Bu Armada. Sukses ya. Terima kasih Bu Vida ya atas waktunya. Sama-sama Bu Armada. Telah mau mendengarkan keluh kesah curhatan Ibu Armada mengenai permasalahan yang Bu Armada hadapi di kelas. Mudah-mudahan Bu Armada plong dan bisa melaksanakan rencana Bu Armada dan anak-anaknya itu sukses dan jadi anak-anaknya soleh-soleha. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makasih Bu Vida. Bu Armada.